Cina ditolak, pelatih striker baru timnas komentar begini pilih Indonesia. Sambut Liga 1, PSSI bakal tindak tegas oknum supporter rusuh. Tom Hai selangkah dilatih pelatih berdarah Indonesia. Tak peduli dihujat netizen, legenda Vietnam akui skuad Garuda begini. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Cina ditolak, pelatih striker baru timnas komentar begini pilih Indonesia. Sempat digadang akan menjadi pelatih klub Liga Super Cina, asisten pelatih anyar STY Yom Ki-hun lebih memilih latih timnas Indonesia untuk meneruskan karir kepelatihannya. Yom Ki-hun dikonfirmasi akan menjadi asisten pelatih sekaligus pelatih khusus penyerang timnas Indonesia di bawah manajemen Sintayong. Pelatih berusia 41 tahun itu menerima tawaran dari Sintayong usai melihat keseriusan Sintayong dan potensi sepak bola Indonesia. Pelatih Yom akan berangkat ke Indonesia bersama pelatih Sin pada pertengahan bulan ini untuk memulai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Keberangkatan ke Indonesia merupakan tantangan besar bagi Yom Ki-hun yang memulai debut profesionalnya di Jeonbuk pada tahun 2006, kemudian bermain untuk Ulsan dan menghabiskan 13 tahun di Suwon dari 2010 hingga 2023. Ia memang dianggap sebagai salah satu legenda terbesar Suwon sepanjang masa. Yom Ki-hun mengaku pernah menantang dirinya sendiri untuk keluar Suwon dan Korea Selatan untuk mencoba tantangan di dunia sepak bola. Sempat digadang-gadang akan menjadi pelatih di Chengdu Longcheng klub Liga Super Cina yang dipimpin oleh pelatih So Jong-won. Namun belakangan ia akhirnya memutuskan untuk menukangi timnas Indonesia. Baik Sintayong maupun Yom belum pernah bekerja sama di tim masing-masing, namun mereka menjalin hubungan sebagai pelatih dan pemain di timnas Korea pada 2017-2018. Kabar penunjukan Yom sebagai asisten Sintayong rupanya juga menjadi sorotan di media Korea Selatan. Sejumlah media di Korsel mengulas lagi perihal rekam jejak Yom sebagai pemain dan juga pelatih. Sosok Yom sendiri dikenal publik Korsel sebagai pelatih yang memiliki karakter dan filosofi kuat. Ia misalnya sempat mengutarakan dirinya sebagai katak. Kalau dipikir-pikir, saya adalah seekor katak di dalam sumur. Ketika saya masih muda, saya merasakan keinginan untuk meninggalkan Suwon dan pergi ke dunia lain untuk merasakan tantangan baru. Ucapnya seperti dilansir dari Chosun Sport. Ia pun mengaku sangat senang mendapat tawaran dari Sintayong yang menurutnya tidak mungkin ditolak. Kini menarik dinanti, apakah lini serang timnas yang dinilai masih tumpul mampu dimenahi oleh Yom Ki-hun? Sambut Liga 1, PSSI bakal tindak tegas oknum supporter rusuh. Adanya kerusuhan supporter di kompetisi sepak bola profesional membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegaskan komitmennya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Selaku orang nomor 1 dalam Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir mengaku masih menjalankan aturan larangan supporter tim tamu untuk hadir di stadion pada kompetisi Liga 1 musim ini. Hal ini dipicu transformasi sepak bola di tanah air yang masih kurang mulus. Pihaknya menyebut masih ada kasus kerusuhan supporter saat jalannya Liga 1 musim lalu. Selain itu, PSSI mengaku bahwa transformasi sepak bola Indonesia masih belum mencapai akhir usai tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 silam. Di musim lalu saja masih banyak tragedi yang merugikan masyarakat, mulai dari kaca mobil yang dipecahkan, kereta api yang dilempari batu, hingga tim yang dicegat di jalan oleh beberapa oknum supporter. Karena itu, Erick Thohir kini tengah menggodok regulasi baru di Liga 1 musim ini. Pihaknya kini menggandeng PT LIB sebagai operator kompetisi dan BRI sebagai sponsor utama Liga 1. Erick Thohir meminta perubahan data supporter masing-masing klub. Data tersebut bakal digunakan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kerusuhan supporter seminimal mungkin. Pihaknya tidak ingin kerusuhan supporter memicu kerugian untuk klub yang didukungnya. Ex-presiden Inter Milan itu juga mengatakan bahwa telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap oknum yang membuat kerusuhan dan mengantisipasi supporter lain menjadi korban. Berkaca dari Liga Italia dan Inggris yang mampu menghormati sepak bolanya, Erick Thohir pun ingin Indonesia seperti itu.
Tom Hai selangkah dilatih pelatih berdarah Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai semakin santer dirumorkan gabung klub Turki Beşiktaş. Andai terrealisasi, ia bakal diasuh oleh pelatih keturunan Indonesia. Tom Hai berstatus tanpa klub usai kontraknya tidak diperpanjang di SC Heerenveen. Pemain berusia 29 tahun ini pun dirumorkan dengan berbagai klub, mulai dari Como, AS Alkmaar, dan terbaru adalah Beşiktaş. Dari laporan transfer market, peluang Tom Hai pindah ke klub Turki itu mencapai 77%. Jika transfernya ke Beşiktaş menjadi kenyataan, gelandang timnas Indonesia ini diyakini bisa beradaptasi dengan cepat. Pasalnya ada koneksi antara Tom Hai dengan pelatih Beşiktaş yaitu Giovanni van Bronckhorst, di mana mereka sama-sama keturunan Indonesia. Van Bronckhorst juga memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya yang orang Indo dan ibunya yang merupakan orang Maluku. Lebih jauh lagi, nenek Van Bronckhorst dari ayah dan ibunya memiliki marga Manuhutu dan Lillipali yang merupakan marga dari Indonesia Timur. Van Bronckhorst sendiri ditunjuk sebagai pelatih Beşiktaş pada Juli lalu dan dikontrak dengan durasi 2 musim sampai 2026. Sementara diketahui bahwa Tom Hai mempunyai darah Indonesia dan memperkuat skuad Garuda dari jalur naturalisasi. Maka dari itu, jika Tom Hai pindah ke Beşiktaş, apakah gelandang timnas Indonesia ini bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain? Menarik untuk dinanti. Tak peduli dihujat netizen, legenda Vietnam akui skuad Garuda begini. Setelah timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni kemarin, pengamat sekaligus legenda sepak bola Vietnam Doan Minh Suong mengakui kalau negaranya belum bisa menandingi timnas Indonesia di level Asia dan membuatnya dihujat oleh publik Vietnam. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Filipina langkahnya harus terhenti di putaran kedua. Skuad Garuda menjadi negara ASEAN ketiga yang mampu mencapai babak itu setelah Thailand dan Vietnam di edisi sebelumnya. Menariknya, timnas Indonesia mempercudangi dua wakil ASEAN lainnya di fase grup, yakni Vietnam dan Filipina. Lebih istimewanya lagi, timnas Indonesia sukses mengalahkan rival terberatnya yakni Vietnam sebanyak 2 kali di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong juga berhasil menjaga clean sheet dari 2 laga tersebut, di mana masing-masing dengan skor 1-0 di Jakarta dan 3-0 di Hanoi. Situasi inilah yang membuat pengamat sekaligus legenda sepak bola Vietnam Doan Minh Suong akhirnya angkat bicara soal performa buruk negaranya. Saat mengetahui Vietnam tak lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Doan Minh Suong langsung membandingkan kekuatan negaranya dengan timnas Indonesia dan Thailand. Menurutnya, level Vietnam masih belum bisa menyamai skuad Garuda yang dalam waktu dekat bisa saja mencapai tingkat persaingan bersama tim kuat Asia. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, Vietnam memang selalu mendapat hasil buruk ketika berjumpa timnas Indonesia dalam turnamen Asia. Selain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam juga selalu kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia Senior maupun U23 tahun lalu, sekaligus mencoreng rekor positif mereka kala jumpa skuad Garuda. Karena situasi itu, Doan Minh Suong pada akhirnya tak ragu mengatakan kalau timnas Indonesia memang lebih unggul atas Vietnam di level Asia. Mereka terus meningkat dan punya kekuatan luar biasa. Tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia, namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam. Kata Doan Minh Suong dikutip dari Dantri. Doan Minh Suong juga memuji langkah timnas Indonesia dan Thailand yang sedang membangun kekuatan sepak bola modern. Baginya, baik Indonesia maupun Thailand mempunyai pengembangan jangka panjang di level sepak bolanya.